suatu kaum akan berada di bawah. Itu terjadi di zaman dahulu, di zamannya Fir'aun, di zaman-zaman sesudahnya, dan sampai sekarang. Jadi jangan ada yang mengira bahwa orang yang sekarang ini di atas akan selalu di atas. Dan jangan mengira orang-orang yang di bawah akan selalu di bawah. Karena Allah mempergilirkan hari-hari kemenangan dan kekalahan. Itu sudah terjadi dan akan terus terjadi. Karena itu dalam kondisi-kondisi sempit, orang-orang beriman tidak boleh meninggalkan imannya karena kesempitan, kesulitan, karena ketertindasan, dan berbagai hal yang membuat mungkin sebagian orang yang lemah iman meninggalkan imannya. Bani Israel diberikan kemenangan diantaranya disebabkan bima sabar, dikarenakan mereka sabar. Sabar ketika di dalam penindasan Fir'aun, mereka tetap memegang teguh imannya. Kesabaran itulah yang akhirnya mengantarkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Apapun keadaannya, jangan pernah berpihak kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fir'aun ditenggelamkan disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Bima kadzabu bi ayatina. Jadi sebabnya sudah dijelaskan oleh Allah. Ini sebab akibat. Mendustakan ayat-ayat Allah akan mengakibatkan datangnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran ketika menghadapi ujian demi ujian akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditegaskan di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis. Berulang-ulang Allah menyatakan bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu dihukum, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah juga menegaskan, wa man nasru illa ba'das sabri. Tidak ada pertolongan kecuali setelah kesabaran. Wa man nasru illa ba'das sabri. Dan Al-Quran mengajarkan wasta'inu bis sabri wassalah. Hendaklah kalian senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dengan bersabar. Bersabar dan salat. Sabar itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah ingin melihat hambanya. Hambaku yang sabar mana? Caranya dengan apa? Dengan diberi ujian-ujian. Orang terlihat sabarnya kalau diuji. Kalau nggak pernah diuji kesulitan, bagaimana akan terlihat kesabarannya? Makanya para aulia Allah, para kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang soleh, para nabi, mereka semua diuji supaya terlihat mana di antara mereka yang bersabar dan tidak. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum. Kami pasti akan memberikan ujian-ujian kepada kalian sehingga kami mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dan mereka bersabar. Kami akan menguji bagaimana keadaan hati kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sedikit menggarisbawahi apa yang telah kita bahas. Pada akhirnya habis gelap terbitlah terang, kan begitu. Badai pasti berlalu. Jadi ujian tidak akan terus dihadapi oleh Bani Israel setelah sekian lama Bani Israel. Demikian juga Musa alaihissalam dalam ujian demi ujian. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah menghancurkan musuh mereka yang sangat kejam, Fir'aun dan bala tentaranya. Semua ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami seberangkan Bani Israel lautan. Kami jadikan Bani Israel menyeberang lautan.
Setelah menyeberangi lautan, fa'atau ala qaumin, mereka melewati suatu kaum, ya'kufuna ala asnamin lahum, mereka itu berdiam terus menerus berada di sekeliling berhala-berhala mereka. Mereka berada berdiam di dekat berhala mereka. Dari kata akafa itu aqama, berdiam. Dari sini diambil kata i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam di masjid dengan niat ibadah. Nah, orang-orang yang ditemui oleh kaumnya Nabi Musa ini bukan beriktikaf di masjid, tetapi di berhala-berhala mereka. Mereka berdiam untuk melakukan ibadah di sekitar berhala mereka. Dalam sebagian riwayat yang disampaikan para mufassir, berhala mereka itu berupa patung sapi, sehingga nantinya Samiri juga menggoda mereka dengan patung sapi. Ini patung sapi ini sejarah penuhanannya memang sudah lama. Sapi-sapi di zaman Fir'aun sudah dijadikan Tuhan, ya. Di zaman Fir'aun kalau ada sapi yang bagus dijadikan Tuhan. Kemudian setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun ditenggelamkan, mereka melewati satu kaum yang mereka itu menyembah patung sapi. Sekarang masih jadi Tuhan juga sapi di India, ya, yang kemarin perang dengan Pakistan. Nah, orang Pakistan menempatkan sapi-sapi di daerah-daerah strategis. Jadi kalau orang India mau mengebom tempat-tempat itu, maka mereka harus mengebom sapi-sapi yang merupakan Tuhan-Tuhan mereka itu, ya. Itu juga ya memang lucu sebenarnya, orang yang beribadah kepada selain Allah itu lucu. Manusia itu kedudukannya lebih tinggi dari sapi. Kenapa dia harus menuhankan sapi? Sapi itu sangat butuh dipelihara oleh manusia, tempatnya harus dibuatkan oleh manusia, makannya harus dicarikan. Kok bisa-bisanya manusia menyembah sapi? Itu kan merendahkan. Itu kezaliman yang sangat besar. Seharusnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, syubhat tentang penyembahan berhala ini memang dari dulu sudah ada dan laku. Ada saja yang laku, yang mengikutinya itu ada saja. Kaumnya Nabi Musa melihat orang-orang berdiam beribadah di sekitar berhala-berhala, mereka mengatakan, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka mengatakan, wahai Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan-Tuhan. Mereka punya Tuhan, kami juga bikinkan Tuhan juga seperti mereka. Jangan cuma satu Tuhannya, bikin Tuhan yang banyak gitu, seperti mereka. Atau bikinlah kami Tuhan seperti mereka. Bukan hanya Allah, maksudnya Tuhan di sini ada berhala. Buatlah satu berhala di mana kami juga akan bisa menyembah berhala itu, beribadah kepada berhala itu, sebagaimana orang-orang itu di dalam riwayat mereka adalah kaum Kan'aniyin, Kan'an. Kami ingin punya Tuhan seperti mereka. Kami ingin punya berhala seperti mereka. Maka Musa menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kalian tidak tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak boleh dipersekutukan. Ibadah itu hanya boleh diberikan kepada Allah saja, jangan diberikan kepada selain Allah. Anna la ta'lamuna anna al-ibadata la tanbaghi illa
lillahil wahidil qahhar. Bahwa ibadah itu tidak seyogianya diberikan atau ditujukan kepada selain Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Inna haula'i, sesungguhnya orang-orang itu, mereka itu mutabbarum mahum fihi, akan hancur apa yang mereka ada di dalamnya, yaitu kesyirikan. Perbuatan syirik, kesyirikan mereka ini akan hancur. Mutabbarun mahum fihi, muhlakun mahum fihi minasyirki wa mudammarun. Jadi akan hancur. Kesyirikan ini akan hancur. Pada akhirnya kesyirikan di Mekah juga hilang. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Rasulullah membaca ayat itu sambil menjatuhkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Kebatilan pasti akan lenyap. Termasuk berhala-berhala, penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang itu pasti nanti juga akan hancur. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka amalkan itu adalah sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil. Mereka menganggap amalan-amalan itu amalan yang baik, yang bermanfaat, mendatangkan kebaikan, tapi itu adalah anggapan. Jadi sebenarnya hakikatnya tidak seperti itu, maka dikatakan batil. Batil itu bisa sesuatu yang tidak bermanfaat atau berbahaya, bisa juga sesuatu yang dianggap bermanfaat tetapi sebenarnya tidak. Itulah batil. Qala ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Jadi Nabi Isa mengatakan bahwa ucapan yang mereka katakan itu disebabkan oleh kebodohan. Dan memang bisa dimaklumi karena mereka masih belum lama, sebagian dari mereka belum lama dalam masuk Islam. Orang-orang di awal keislamannya kadang-kadang bercampur dengan pemikiran-pemikiran lamanya, sehingga kadang-kadang masih mudah goyah ketika melihat keyakinan-keyakinan batil. Ini sama dengan ucapan para sahabat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa para sahabat keluar dari Mekah bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Wa kana lil kuffari sidratan yaqufuna indaha. Orang-orang kafir memiliki pohon sidrah, pohon bidara. Mereka itu berdiam di bawah pohon itu. Berdiam dalam arti beribadah, memuja-muja pohon itu. Wa yu'alliquna biha aslihatahum, dan mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Pedang-pedangnya digantungkan di pohon itu, tombak dan sebagainya, senjata-senjata mereka ditaruh di sana untuk apa? Supaya mendapat kesaktian, mendapat kekuatan. Nah, itu keyakinan bahwa pohon itu memberikan kekuatan tersendiri bagi mereka. Yuqalu laha dzatu anwar. Pohon itu disebut dzatu anwar. Pohon itu dzatu anwar secara harfiah artinya adalah yang memiliki gantungan-gantungan. Pohon-pohon itu tempat mereka menggantungkan pedang-pedang. Qala famararna bisidratin khadra. Kemudian
kami, perawi mengatakan kami melewati sebuah pohon bidara yang berwarna hijau yang besar. Qala faqulna ya Rasulullah, maka kami para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, berikan jadikanlah untuk kami pohon dzatu anwat sebagaimana orang-orang kafir juga memiliki dzatu anwat. Jadi sahabat-sahabat ini ingin punya pohon yang di situ mereka berdiam, di situ meletakkan senjata-senjata mereka seperti di situ, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qala qaumu Musa li Musa." Kalian katakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sebagaimana perkataan kaum Nabi Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian orang-orang yang bodoh. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu akan hancur apa yang mereka lakukan itu, dan batil apa yang mereka kerjakan. Keyakinan mereka, kesyirikan mereka itu akan hancur, dan apa yang mereka kerjakan itu batil. Ayat ini sebagian ulama menjadikan alasan bahwa ucapan yang mengandung kesyirikan kalau diucapkan oleh orang bodoh itu diuzur, ya, uzur untuk orang yang bodoh. Al-uzru bil jahli. Orang yang bodoh kemudian mengucapkan kalimat yang di dalamnya mengandung kesyirikan atau kekufuran karena kebodohannya, itu diuzur berdasarkan ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Qala ghairallahi abghikum ilaha. Nabi Musa kemudian menjelaskan, apakah aku akan mencarikan untuk kalian Tuhan selain Allah? Apakah pantas Tuhan yang kalian nanti ibadahi, kalian sembah-sembah, kalian puja-puja, wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, padahal Dia, Allah Subhanahu wa taala, itulah yang telah memberikan kalian kelebihan di atas seluruh alam. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan kelebihan kepada kalian dibandingkan orang-orang atau seluruh alam di zaman kalian, di mana kebanyakan nabi muncul di tengah-tengah kalian. Satu. Yang kedua, Allah sudah menghancurkan musuh kalian. Allah telah memberikan berbagai tanda-tanda kekuasaan kepada kalian. Bani Israel di masa itu adalah bangsa yang memang lebih baik, yang terbaik di seluruh alam ketika itu. Di zamannya, ya. Ini berlaku di zamannya. Kalau di zamannya Nabi Muhammad, yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Banyak dalil-dalil yang selaras dengan itu yang menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad ini umat yang terbaik, paling mulia, dan termasuk umat yang paling banyak masuk surga. Di dalam hadis, aku berharap 1/4 surga adalah kalian, umatku. Aku berharap 1/3 surga adalah kalian. Terakhir, bahkan aku berharap 1/2 surga itu adalah terdiri dari kalian.
separuhnya lagi umat-umat yang lain. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Di antaranya itu. Tentu saja yang paling baik di antaranya adalah sahabat, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Di antara umatnya Nabi Muhammad ini ada 70.000 umat beliau yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu enggak ditanya dulu yang kalian lakukan bagaimana. Kalau semua orang kan umumnya dihisab. Dihisab, ada hisabnya. Ada yang hisabnya berat, ada hisabnya ringan. Kalau kita mohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Tapi ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab di antara umatnya Nabi Muhammad. Dan dalam riwayat lain, setiap 1.000 membawa 70.000 lainnya. Berarti 70.000 yang 70 ya setiap 70 orang ada 70 orang gimana ya 10 setiap 1.000 membawa 70.000 juga. Atau di riwayat yang lain lagi setiap satu orangnya membawa 70.000. Berarti bersama 70.000 masing-masing membawa 70.000 jadi banyak. Berapa? 49 nolnya berapa tuh? Kalau 70.000 nolnya 4. Kalau 70 kali 70.000 berarti nolnya 8. 49 nolnya 8. 4 miliar 900 juta. Ya banyak juga. Tapi umat Islam hari ini 1 miliar mungkin ada ya. Mungkin ada. Kalau di dalam surah Al-Waqiah itu yang masuk surga tanpa hisab itu yang paling banyak adalah sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Artinya kalau di umat Nabi Muhammad ini yang terbanyak yang masuk surga tanpa hisab adalah generasi awalnya, sahabat, tabi'ut tabi'in. Kalau semakin kesini semakin sedikit. Ya, semakin sama di setiap umat juga begitu. Pasti generasi awalnya yang terbaik. Semakin kesana banyak penyimpangannya. Sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Itu pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi di kalangan umat ini generasi awalnya paling banyak yang masuk surga tanpa hisab itu. Generasi yang belakangan sedikit. Di setiap umat begitu. Apakah pantas aku mencari selain Allah sebagai Tuhan bagi kalian, sedangkan Dia yang telah menciptakan kalian dan memberikan kelebihan kepada kalian dibandingkan seluruh alam? Ini mengingatkan kepada nikmat Allah yang begitu besar. Nikmat Allah yang begitu besar, kalau dibandingkan dengan selain Allah, apa yang sudah diberikan selain Allah kepada mereka yang menyembah itu. Sapi-sapi itu pernah memberi apa? Belum pernah memberi apa-apa, malah menyibukkan mereka. Kalau yang menyembah berhala itu sudah memberi apa? Malah berhala itu mereka yang memahat. Selain itu diingatkan nikmat yang sering juga diingatkan, wa idz anjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah juga wahai Bani Israel ketika kami memberikan nikmat kepada kalian dengan menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, mereka menimpakan kepada kalian azab yang buruk, siksaan yang buruk. Dijelaskan bentuk siksaannya, yuqattiluna abna'akum, mereka membunuhi anak-anak kalian. Yuqattil itu bukan hanya yaqtul, yuqattil berarti membunuhi, yang dibunuh banyak. Seperti yuqatti memotong-motong, kalau yaqta'u memotong atau memutus.
Kalau yuqatti memotong-motong atau memutus-mutus. Yaksir mematahkan atau memecahkan. Kalau yukasir berarti memecahkan berkeping-keping. Memecahkan berkeping-keping. Mereka membunuhi anak-anak kalian wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Yang dibunuhi adalah anak-anak laki-laki mereka. Ini salah satu bentuk kezaliman yang sangat besar yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Hampir tidak ada sejarah yang sekejam ini. Mungkin yang mirip ya hanya Israel yang sekarang ini yang membunuh anak-anak. Kita kalau baca sejarah pembunuhan terhadap anak-anak enggak seperti yang dilakukan Fir'aun ini. Mereka menetapkan bayi-bayi yang lahir harus dibunuh kalau laki-laki di kalangan Bani Israel. Luar biasa kejamnya. Wa yastahyuna nisaakum, yang perempuan dibiarkan hidup supaya bisa jadi pembantu, karena kalau perempuan tidak dikhawatirkan mereka akan melakukan perlawanan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim, dan dalam hal yang demikian itu yaitu di mana kalian disiksa dengan siksaan atau ditindas dengan penindasan yang sangat buruk itu, kemudian kalian diselamatkan itu, balaun, di dalam hal yang demikian itu merupakan ujian mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang sangat besar. Ujian itu juga ketika ditindas ada ujian. Ketika seseorang diselamatkan dari penindasan itu juga ujian, karena sering setelah diselamatkan orang lupa. Seperti ini tadi, baru saja diselamatkan dari dari Fir'aun dan bala tentaranya, begitu melihat patung, orang-orang menyembah patung, mereka langsung lupa bahwa Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang besar, malah mereka melihat kepada patung-patung berhala-berhala yang itu merupakan bentuk kesyirikan. Itu bisa terjadi. Maka orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang ketika mereka diberikan kekuasaan, mereka menegakkan salat. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Dan seterusnya ada beberapa sifat disebutkan di situ. Jadi setelah diberi kemenangan, diberi kekuasaan, seharusnya seseorang menggunakan kekuasaannya itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bukan malah setelah diselamatkan, ketika dulu ditindas, rajin berdoa, beribadah kepada Allah, begitu mendapatkan kemudahan, tidak sedikit orang yang lupa. Tidak sedikit orang yang kemudian meninggalkan kepatuhan, keistiqomahannya di atas ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa ayat yang kita kaji, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.